Halo semua, kembali dengan saya, Saga. Kali ini saya ingin mereview film Dr. Brain yang dirilis pada tahun 2021. Film diawali diperlihatkan anak TK sedang bermain di sekolah. Di antara mereka ada anak autis bernama Sewon yang sangat terobsesi dengan isi benda yang ada di dalamnya. Gara-gara ulahnya itu, ibunya Sewon dipanggil ke sekolah untuk menghadap wali kelasnya. Di pertemuan itu, ibu Sewon berjanji akan menasihati anaknya di rumah. Percuma saja karena itu bukan solusinya. Sewon membutuhkan seorang profesional untuk mendidiknya, ucap wali kelas Sewon. Yang menandakan anak autis seperti Sewon tak sembarangan orang yang bisa mengurusnya. Meskipun semua orang membenci anaknya, ibunya Sewon berjanji akan selalu berada di sisi anaknya apapun yang terjadi. Hingga suatu hari, ibu Sewon ditabrak truk oleng dan meninggalkan Sewon selamanya. Setelah kejadian itu, Sewon dicecar pertanyaan oleh Dr. Tae Suk Myung terkait kematian ibunya. 사고 났던 거 기억해? 그때 얘기를 좀 해주면 좋겠는데. Kemudian Sewon menceritakan apa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya. 20 tahun pun telah berlalu sejak kematian ibunya. Setelah kejadian 20 tahun silam, Sewon berusaha menciptakan teknologi baru untuk mengakses kesadaran dan ingatan otak hewan maupun manusia. Di eksperimen pertamanya, Sewon menjadikan tikus sebagai subjek bahan percobaan yang dibantu asistennya bernama Dr. Hong. Namun hasilnya gagal. Setelah pulang bekerja, tanpa sengaja Sewon melihat bola baseball yang sering dipakai mendiang anaknya bernama Doyon. Di kala itu, Sewon selalu bahagia bersama keluarga kecilnya. Tetapi semenjak kematian anaknya, Jae istrinya menjadi gila setelah kehilangan Doyon dan menganggap bahwa Doyon masih hidup. 도윤이 죽었잖아. Tak kuat menahan beban di pundaknya, Jae mencoba bunuh diri. Namun usahanya gagal dan kini sedang mengalami koma di rumah sakit. Di suatu hari, Sewon telah berhasil melakukan eksperimen gilanya melalui tikus percobaan dan meminta Dr. An menyediakan beberapa mayat untuk dijadikan subjek bahan percobaan selanjutnya. 뇌파 공유가 가능할 거야. Namun permintaan Sewon ditolak Dr. An. Sewon menceritakan ke Dr. Hong mengenai keberhasilan eksperimennya dan meminta bantuan Dr. Hong untuk menyelinap ke kamar mayat. 연구원 중에 네가 영안실 출입증을 갖고 있잖아. 어떻게 할 거야? Karena Sewon sudah dianggap sebagai abangnya sendiri, Dr. Han pun mengiyakan permintaan Sewon. Di kamar mayat, Sewon mempitakan rambut subjek percobaan untuk memasangkan alat di kepalanya agar eksperimennya berjalan lancar di dalam ingatan beliau. Terlihat seperti ada orang yang membunuh subjek bahan percobaan menggunakan batu besar sebelum kematiannya. Sepulangnya dari kamar mayat, Sewon bertemu seorang detektif bernama Kang Muli. Detektif Lee disuruh kliennya bernama Jang Ki-lim untuk menanyakan keadaan Jae. 좀 알고 싶어서. Sewon menyuruh detektif Lee pergi karena dia tak ingin orang lain ikut campur urusan pribadinya. Di pagi harinya, Sewon didatangi detektif Letnan Choi bersama asistennya Sersan Kipli. Sewon dituduh sebagai dalang pembunuhan klien mereka bernama Jang Ki-lim. 사람이 제 아내가 친분이 있었던 이유로 저를 의심하는 겁니까? 선생님을 의심한단 말은 안 했는데요. Sebelum kepergian mereka, Letnan Choi meminta Sewon mengabari istrinya karena ia akan kembali lagi untuk menginterogasi Jae. Malamnya, Sewon menyuruh security kamar mayat agar dirinya bisa mengetahui kenapa semua orang bertanya tentang kematian Jang Ki-lim kepada dirinya. Melalui ingatan Jang Ki-lim, Sewon hanya mengingat kilasan ingatannya saja. Setelah melakukan subjek percobaan, Sewon menyadari kalau sinkronisasi otak bukan hanya memindah ingatan, tapi juga kebiasaan dan keanehan mendiang. 욕만 정리되는 것이 아니었다. 이군자의 버릇이나 습관까지 섞여 있다. Di tengah perjalanan menuju ke rumah, Sewon melihat hantu anak kecil dan dia berkata kalau Doyon masih hidup. 도윤이 안 죽었어. Sewon merasa tak percaya atas apa yang sudah terjadi karena setahu Sewon, Doyon sudah mati setahun silam yang disebabkan ledakan gas di rumah lamanya. Hanya ada satu cara untuk mengetahui ini semua, yaitu dengan cara memindai ingatan Jae ke dirinya. Di alam bawah sadar, Sewon melihat sekilas petunjuk yang berkaitan dengan keberadaan Doyon sekarang. Namun tak lama setelahnya, Jae malah mengalami kejang-kejang sehingga sinkronisasi otak pun dihentikan. Menurut Sewon, gelombang otak orang hidup lebih sulit dikendalikan daripada orang mati. Dampak terburuknya bisa menyebabkan kematian. 아직 불안전하고 매우 위험하다.
Pagi harinya, Letnan Choi bersama Sersan Kipli menghampiri Sewon di rumahnya. Di pertemuan itu, Letnan Choi menduga kalau Sewon akan membunuh istrinya karena kecemburuannya mengetahui bahwa selama ini istrinya berselingkuh dengan Jang Ki-lim. 말씀 좀 해보시죠. Sewon membantah tuduhan Letnan Choi yang tanpa adanya bukti dan menunjukkan kalau dia memanggil suster ke rumahnya untuk merawat Jae yang sedang terbaring koma. Di balik itu, Sewon menunjukkan kalau dirinya tidak ingin membunuh istrinya. Tak lama kepulangan Letnan Choi, Sewon mengingat kembali pecahan ingatan milik istrinya. Sewon menduga kalau gadis cilik itu bernama Hijin, putri dari Jang Ki-lim. Sewon berencana untuk mencari Hijin agar bisa menemukan anaknya. 도윤이를 봤다는 그 아이를 찾아야 한다. Malamnya, Sewon menghampiri detektif Lee dan menyewa jasanya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang Hijin. 내가 그 남자 둘 사이에 무슨 일이 있었는지 알아보실 수 있다는 겁니까? Kemudian detektif Lee mengajak Sewon ke rumah Jang Ki-lim agar bisa mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Hijin. Di saat ingin memasuki dapur, Sewon melihat kalau Jang Ki-lim dibunuh oleh seseorang secara brutal. Ketika ingin pulang, detektif Lee melihat bangkai seekor kucing. Tak lain dan tak bukan adalah kucingnya Doyon bernama Mika. Sewon berencana ingin membawa bangkai Mika ke rumahnya untuk melakukan eksperimen dengan berharap mendapatkan petunjuk untuk menemukan anaknya. 고양이한테 뭘 하겠다고? 어쩌면 범인이 누군지 봤을지도 모르고. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Hijin diculik oleh dua pria paruh baya. Di saat yang sama, Sewon sedang melakukan eksperimen kepada Mika. Melalui penglihatan Mika, Sewon melihat Jang Ki dibunuh oleh dua pria. Namun, ia tak tahu siapa orang itu. Hingga suatu ketika, Sewon melihat seorang pria berambut ikat yang disertai mobil dengan nomor plat 2046. Kemudian, Sewon memberitahu nomor plat itu ke Letnan Choi untuk melacak mobilnya. Karena kemungkinan besar mobil itu milik orang yang membunuh Jang Ki. 차량 번호 조회해 주시죠. 2046. Setelah diselidiki, ternyata mobil itu adalah milik detektif Lee yang sudah tewas 4 hari lalu sebelum kematian Jang Ki. Mendengar kabar itu, Sewon panik ketakutan karena selama ini detektif Lee selalu berada di sampingnya. Namun, setelah dipikir dengan kepala dingin, Sewon menyadari kalau detektif Lee adalah subjek pertamanya. Kemungkinan besar karena faktor tertentu sehingga menyebabkan ingatan dan alam bawah sadar detektif Lee masuk ke otaknya. 강남마야. 난 귀신이야? Setelah dipikir-pikir, mustahil kejadian ini hanyalah kebetulan belaka. Kemudian, Sewon meminta Dr. Hong untuk bertemu empat mata di suatu tempat. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka barusan telah disadap oleh seseorang. Sementara itu, di tempat TKP kematian detektif Lee, melalui alam bawah sadarnya, Sewon melihat detektif Lee dikejar oleh seseorang, sehingga menyebabkannya jatuh ke jurang. Tak sampai di situ, orang itu membunuh detektif Lee secara keji menggunakan batu besar yang mengarah ke kepalanya. Di suatu tempat, Letnan Choi mendapatkan informasi kalau Sewon sedang mengarah ke Yosan. 알겠어. 되돌려. 고박사 용산 쪽으로 가고 있대. Di tempat pertemuan, Sewon malah diserang, kita sebut saja Boy dan Bagor. Di samping itu, detektif Lee yang menemani Sewon dari tadi malah menghilang. Karena tak ingin nasibnya sama seperti detektif Lee, Sewon mencoba berlari dari mereka. Tapi sayangnya dia malah menemui jalan buntu. Berkat kemampuan kucing miliknya, Sewon berhasil memenangkan duel 2 versus 1. Tak lama setelahnya, datang Letnan Choi bersama Sersan Kipli di hadapan mereka. Gara-gara baku tembak itu, Boy langsung mati di tempat, sementara Bagol berhasil lolos. Di waktu yang sama, Dr. Hong menjumpai ibunya. Dia meminta ibunya untuk meminjamkan mobil dan kartu kredit. 그 카드랑 차키 좀 빌려줄래? Karena sekarang ada seseorang yang sedang mengincar nyawanya di luar sana. Di rumah sakit, Sewon mencoba untuk memindai ingatan milik Boy ke otaknya. Melalui ingatan Boy, Sewon menyadari kalau Bagol dan Boy disuruh seorang pria bernama Yun. Serta Boy yang menitipkan Hijin ke pacarnya bernama Mina di sebuah kedai teh. Sewon, Letnan Choi, dan Sersan Kipli langsung bergegas menuju ke sana. Ketika Mina ditanya di mana keberadaan Hijin, Mina mengaku kalau Hijin kabur saat dirinya sedang keluar. 없어요? 아무도 없어.
Mereka menyadari kalau Hee-jin kabur ke arah hutan. Malamnya, melalui kekuatan kucing milik Sewon, Sewon melihat ada pergerakan di semak-semak. Dia pun menghampirinya seorang diri. Setelah dicek, ada Hee-jin di sana yang sedang ketakutan. 희진아, Lalu mereka membawanya ke rumah sakit untuk segera diobati. Pagi harinya, Sewon meminta tolong Hee-jin untuk menggambarkan di mana terakhir kali dirinya melihat Dayon. Setelah mendapatkan gambarnya, Sewon meminta izin Hee-jin untuk menyimpan gambarnya. 이 그림 아저씨가 가져가도 될까? Hee-jin pun mengiyakan permintaan Sewon. Setelah melihat lukisan milik Hee-jin, Sewon meminta tolong Letnan Choi untuk membuka kasus baru mengenai kematian anaknya. 재수사해야 한다. 간접 Namun Letnan Choi menolak permintaannya karena dia melihat mayat Doyon yang ada di TKP, yang menandakan kalau Doyon sudah mati. Kemudian Letnan Choi mengantarkan Sewon ke rumahnya sekaligus memberitahu ada penjaga yang mengawasi pergerakan dirinya. 저 앞에 있는 차 저희 대원들인데 박사님 신변 보호를 위해서 배치했습니다. Sebelum turun, Sewon meminta Letnan Choi untuk menjadi Dr. Hong karena di pertemuan malam itu Dr. Hong tak datang, ditakutkan ia terlibat dalam kasus ini. Baik, akan kuselidiki, ucap Letnan Choi. Di suatu tempat, Yoon meminta Boy untuk menghabisi Sewon dan Dr. Hong karena mereka akan menjadi pengganggu untuk rencananya. Di rumah sakit, Susan Kipli bertanya kapan terakhir kali Dr. An melihat Dr. Hong. 홍 박사를 마지막으로 본 게 언제입니까? Dr. An mengaku kalau ia sudah tak melihat Dr. Hong selama 2 hari. Shin beralih ke masa lalu Sewon. Di kala itu, Jae ingin mengajaknya ke rumah peristirahatan di dekat danau. Namun, Sewon lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan kebahagiaan keluarga kecilnya. 이번엔 도윤이랑 둘이 다녀와. Akibat sikapnya, Jae memutuskan berselingkuh dengan seorang pria bernama Jang Ki-lim untuk membahagiakan dirinya dan Doyon. Jang Ki bertanya apakah Sewon tak cemburu melihat ini semua. Kurasa tidak karena ia tak punya perasaan di pikirannya, ucap Jae. Sementara itu, di rumah ibu Dr. Hong, ibunya disandra sama Bagol agar bisa mendapatkan petunjuk mengenai keberadaannya. Di rumah peristirahatan, melalui pecahan ingatan Mika, Sewon melihat kalau anaknya dibawa Bagol sama Boy, dan tubuh Doyon digantikan oleh mayat anak kecil untuk menghilangkan jejak mereka. Di rumah ibu Dr. Hong, Letnan Choi menyadari ada sesuatu yang janggal di sana. 괜찮으세요? 아직이 안 좋으신데. 제가 몸이 좀 안 좋아요. Setelah didobrak, rupanya ada Bagol juga di sana. Tapi sangat disayangkan, Bagol berhasil kabur dari kejaran mereka. Setelah ibu Dr. Hong diinterogasi, mereka mendapatkan informasi kalau Dr. Hong pergi ke kota Hapcheon. 홍 박사가 모친 카드를 가져갖고 글로에게 내려 합천 가는 버스로 탔답니다. Di waktu yang sama, Sewon menggali pemakaman anaknya dan mengambil sampel DNA dari tulang anak itu sebagai bahan bukti bahwa mayat itu bukan anaknya. Setelah diselidiki, Sewon menyadari kalau mayat anak itu ada kaitannya dengan klinik anak. Ketika sedang menunggu dokter utama mereka bernama Dr. Susi, tanpa sengaja Sewon melihat hiasan kupu-kupu seperti yang digambar Hee-jin. Di kala itu, Hee-jin melihat Doyon diajak ke suatu tempat oleh seseorang. Sewon meminta rekam medis anaknya ke Dr. Susi. 도윤이의 기록을 봤으면 하는데 가능할까요? 그럼요. 잠시만요. Alih-alih mencari rekam medis, Dr. Susi malah menghubungi kawanannya untuk menghabisi Sewon. Kemudian Dr. Susi meminta Sewon untuk menunggu karena ia akan mengambil arsip anaknya. 이거 어떡하죠? 벌써 보관 기록으로 넘어간 모양이에요. Ketika Dr. Susi tak ada, Sewon menemukan sebuah foto di lemarinya. Rupanya Dr. Susi adalah teman dari Dr. Myung yang merawatnya 20 tahun silam saat ibunya meninggal. Beruntungnya, Sewon berhasil kabur dari mereka berkat kemampuan kucingnya. Di suatu tempat, di saat Bagol ingin membunuh Dr. Hong, rencana pembunuhan Dr. Hong gagal karena ada sersan Kipli yang menolongnya. Dan terjadilah pertarungan di sana. Tapi sangat disayangkan dalam pertempuran mereka, sersan Kipli mati di tangan Bagol.
Ketika Letnan Choi bersama Dr. Hong mengeceknya, nyawa Sersan Kipli sudah melayang. Di samping itu, Sewon menduga menghilangnya Doyeon pasti ada kaitannya dengan Dr. Myung. Beralih ke masa lalu, sejak kematian ibunya, Sewon diasuh oleh Dr. Myung. Sewon sangat terobsesi dengan hipotesis mengenai kinerja otak. Hingga suatu hari, Dr. Myung mengajak Sewon ke Amerika untuk dimanfaatkan. Namun, Sewon menyadari niat buruk dari Dr. Myung dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah Dr. Myung, Sewon langsung disambut Dr. Myung bersama sekretarisnya. Sewon menyadari kalau Yunlah yang membunuh Jangki dan detektif Lee. Di pertemuan itu, Sewon menanyakan di mana keberadaan anaknya. 내 아들을 봐야겠어요, 당장! Dr. Myung mengaku alasannya menculik Doyeon untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh Doyeon agar bisa menjadi abadi. Di tempat yang berbeda, Dr. Hong mengaku kalau selama ini dirinya dikirim seseorang untuk mengawasi Sewon. 이런 연구를 써보고 싶은데. 진짜? Namun seiring berjalannya waktu, Dr. Hong mulai menyukai Sewon. Hingga suatu hari Dr. Hong dihampiri detektif Lee. Dr. Hong langsung melaporkan kejadian itu ke Yun. 그래서 면 박사님에게 보고를 했어요. 정확히는 윤주현 비서실장. Karena detektif Lee mencurigakan, ia langsung menyuruh orang untuk menghabisinya. 운전 가능성도 파악하고 있습니다. Lalu Dr. Hong mengajak Sewon ke rumah detektif Lee agar Sewon menemukan bukti melalui eksperimennya. 했다는 거예요? 왜죠? 이 강물을 내 스캔해서 Malamnya, Sewon meminta tolong Dr. Hong untuk mengawasi dirinya di saat dia melakukan eksperimen ke Jae untuk menemukan Doyeon. 홍광, 네 도움 필요해. 그냥 마지막 방법이야. 부탁할게. Di suatu tempat, Bagul diserang beberapa orang yang dimana mereka adalah orang suruhan Yun. Beruntungnya, Yun berhasil memenangkan pertarungan itu dan ia berniat untuk membalas perlakuan Yun kepadanya. Di saat yang sama, melalui alam bawah sadar Jae, terlihat Jae melakukan bunuh diri untuk menemukan putra mereka. Karena sinkronisasi otak kepada makhluk hidup lebih sulit dibandingkan orang yang sudah mati. 약속해줘. 꼭 좀 찾아줘. Sewon merasa bersalah kepada istrinya karena masa lalunya membuat Jae meninggal. Kemudian Sewon melakukan eksperimen kembali dengan mendiang istrinya. Melalui ingatan Jae, Jae menyalin data milik Dr. Sushi yang dimana isi data itu terkait eksperimen manusia ilegal di seluruh dunia. Menyadari kalau Jae mengetahui rahasia mereka, Yun langsung membunuh Jae di rumahnya. Tanpa Yun sadari, file yang dicuri Jae berhasil disembunyikan di bawah lemari. Untuk menutupi jejaknya, Yun menaruh minuman keras yang dicampur obat-obatan, seolah-olah Jae melakukan bunuh diri. Lalu Sewon mengajak Dr. Hong untuk mengambil harddisknya di bawah lemari. Setelah ditelusuri, Sewon akhirnya mengetahui rencana busuk Dr. Myung. Dia meminta tolong Letnan Choi untuk mencari perusahaan bernama Ubur-Ubur Merah. Diduga perusahaan itu akan melakukan eksperimen berbahaya yang diketuai Dr. Myung. Ketika diselidiki, Letnan Choi mengetahui bahwa perusahaannya itu punya bunker rahasia di kota Inje. 있어요. 이들이 소유한 터널스 벙커가 있습니다. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Di saat yang sama, tiba-tiba Letnan Choi disergap Bagol. Namun Letnan Choi kehabisan peluru sehingga membuat dirinya terpojok. Beruntungnya Letnan Choi menekan tombol rahasia yang menyebabkan Bagol tak bisa keluar, dan Bagol pun mati tersedot ke dalam kipas raksasa. Sementara itu, Sewon membawa keluar Dr. Myung. Lalu dirinya memasuki alam bawah sadar Dr. Myung yang dibantu Dr. Hong. Sewon akan memberikan isyarat tangan sebagai tanda untuk mematikan generatornya. 내가 어떻게든 선물을 심어버릴게. Di alam bawah sadar, Sewon memohon kepada Dr. Myung untuk mengembalikan anaknya. 우리 도윤이를 돌려주세요. 부탁드립니다. Tetapi Dr. Myung tak mau melakukannya karena dia ingin terlahir kembali ke tubuh Doyeon. 너무 늦었다, 아들아. Kemudian Dr. Myung membawa Doyeon bersamanya menuju pintu agar bisa terlahir kembali ke tubuh Doyeon melalui eksperimennya. Selangkah lagi menuju keluar, Sewon memberi isyarat dengan jempolnya.
yang menandakan agar Dr. Hong segera mematikan generatornya. Dr. Myung tak menduga bahwa Sewon bisa mengagalkan rencananya. Tak sampai di situ, Doyeon malah berlari menuju sekolah dan bersembunyi di balik lemari. Ketika ingin menyelamatkan Doyeon malah takut melihat dirinya. Di saat itu, Sewon sudah hampir menyerah dengan keadaan. Berkat bantuan istrinya, Doyeon keluar dari lemari dan memeluk Sewon yang menandakan misi sukses. Jae berterima kasih karena Sewon sudah menyelamatkan nyawa putra mereka. 고마워. 약속 지켜줘서. Sewon berterima kasih ke Letnan Choi karena sudah membantu menyelamatkan putranya. Di esok hari, Sewon bersama putranya mengunjungi makam mendiang istrinya. Di malam hari, Sewon melihat Dr. Myung di rumahnya dan cerita pun selesai. Terima kasih karena sudah menonton film ini. Sampai jumpa lagi di next video. See you.